Pengertian manajemen. Manajemen SDM adalah suatu perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Manajemen SDM atau istilah kerennya Human Resource atau HR, bagian Human Resource itulah yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia. Termasuk di dalamnya ada manajemen sumber daya manusia atau MSDM, sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM berfungsi untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat dan mempelajari bagaimana peranan serta hubungan manusia yang ada dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Proses pengkajian dan penelahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Proses suatu kegiatan pengisian formasi yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi kepada pelamar, juga penempatan formasi meliputi A. Rekrutmen calon pelamar pekerjaan, yang B. Seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan, yang C. Mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Yang ketiga yaitu pengupahan tunjangan. Upah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima oleh karyawan atau pegawai sebagai hasil pekerjaannya. Yang keempat yaitu penilaian kinerja pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Fungsi kerja ini meliputi penilaian dan evaluasi kinerja pegawai atau karyawan. Yang kedua, analisis serta pemberian dorongan kinerja kepada karyawan atau pegawai. Yang ketiga, pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Yang kelima yaitu penerapan efektivitas hubungan kerja. Fungsi ini perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Menurut jenisnya ada dua bagian. Yang pertama, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu. Contohnya seperti tukang las, montir, dan penjahit. Dan yang kedua, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memiliki latar belakang dan keterampilan tertentu. Contohnya seperti tukang beca, kuli bangunan, dan tukang sapu. Menurut sifatnya juga ada dua bagian, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang mengutamakan tenaga fisik saat bekerja. Contohnya seperti tukang gali sumur, buruh angkut, dan kuli dorong. Yang kedua, tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan perasaan dan pikiran dalam bekerja. Contohnya seperti pelukis, penyanyi, dan pencipta lagu. D. Contoh kegiatan SDM itu ada 4, yaitu seorang karyawan, para pemimpin, para tenaga teknisi, dan para tenaga ahli. Struktur sumber daya manusia pada organisasi. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian perencanaan dan perkembangan sumber daya manusia yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu subbagian perencanaan sumber daya manusia dan subbagian perkembangan sumber daya manusia. Bagian yang kedua adalah bagian karir dan mutasi pegawai yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu subbagian karir struktural, subbagian karir fungsional, dan subbagian mutasi. Bagian yang ketiga adalah bagian kesejahteraan dan
kinerja pegawai yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu subbagian tata usaha kepegawaian, subbagian kesejahteraan, dan subbagian kinerja pegawai. Bagian yang keempat adalah bagian organisasi dan tata laksana yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu subbagian organisasi dan subbagian tata laksana. Fungsi sumber daya manusia dalam ekonomi dibagi menjadi 7. Yang pertama, sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja atau manpower adalah penduduk dalam usia kerja yang berusia 15-64 tahun, yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu untuk menghasilkan barang atau jasa baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Yang kedua ada sumber daya manusia sebagai tenaga ahli. Sumber daya manusia bersama-sama dengan teknologi dianggap sebagai keunggulan kompetitif untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dalam mengejar ketertinggalan dari pembangunan ekonomi. Yang ketiga, sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana orang-orang tertentu mempengaruhi tindakan, sikap, dan nilai-nilai orang lain dengan sukarela, antusias, dan dedikasi yang tinggi. Untuk menjadi seorang pimpinan perusahaan yang baik, ia harus memiliki keahlian interpersonal yang luar biasa, sehingga mampu digunakan untuk memperbaiki hubungan yang retak dengan para karyawan di dalam suatu organisasi. Yang keempat, sumber daya manusia sebagai tenaga usahawan. Tenaga usahawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja secara mandiri. Tujuannya untuk menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai tenaga usahawan, maka sumber daya manusia harus melibatkan dirinya dalam proses produksi. Yang kelima, sumber daya manusia dalam menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bisa disingkat IPTEK. IPTEK adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai pengetahuan suatu bidang yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Ini bisa dilakukan di berbagai bidang dengan menggunakan teknik atau metode dalam produksi barang dan jasa atau teknologi-teknologi yang ada. Yang keenam, mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi. Pengorganisasian merupakan cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif, misalnya terhadap sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi. Yang ketujuh, sumber daya manusia sebagai produsen. Produksi merupakan setiap perbuatan yang menjadikan barang dapat lebih sempurna atau dapat menambah nilai atau manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal yang dimaksud dengan produsen adalah pihak atau pelaku yang melakukan produksi dalam menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang G, komponen manajemen SDM. Komponen manajemen SDM terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan ini berfungsi untuk mengetahui dan membantu pimpinan untuk mendapatkan informasi lengkap dan saran terkait tentang pegawainya. Yang kedua ini pengorganisasian. Pengorganisasian ini berfungsi untuk membentuk suatu organisasi yang dimana di dalamnya dibagi-bagi menjadi beberapa unit tetapi memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga ini pengarahan. Pengarahan berfungsi untuk mengarahkan karyawan atau pegawai untuk mengikuti apa yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Yang kelima itu pengendalian. Pengendalian ini berfungsi untuk mengawasi atas tindakan yang telah dilakukan karyawan atau pegawai tentang perusahaan tersebut.